Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya semesta. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan banyak sekali nikmat, banyak sekali kebaikan dan banyak sekali kemudahan sehingga kita bisa berkumpul di sini, berkumpul dalam keadaannya masing-masing, berkumpul dalam kepayahannya masing-masing. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sholawat serta salam juga kita lantunkan kepada qudwah kita, kepada ayah kita, kepada qurrata a'yun kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yang mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ya kita harus bersolawat padahal sosoknya tidak ada. Tapi ingatlah bahwa Rasulullah SAW berkata, bersolawatlah kepadaku, sesungguhnya aku mendengar dan aku menjawabnya. Jadi sosoknya tidak kita lihat hari ini. Dan mungkin juga secara ruh beliau sudah tidak ada di dunia, tapi sudah ada di sisi Rabbul Alamin. Tapi yakinlah bahwa sholawat kita itu didengar, dan yakinlah bahwa sholawat kita ini dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hifdzul mursalin wa zayyina bi ahlakil karim ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana orang-orang yang arif. Karuniakanlah kepada kami kepahaman sebagaimana kepahamannya para nabi, dan ilhamkan kepada kami sebagaimana ilham yang diberikan kepada malaikat yang berada di sisimu, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat, dan jagalah kami bersama orang-orang yang terjaga, dan tambahkanlah kepada kami akhlak yang mulia ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ini doa yang saya pelajari dari guru kami Ustadz Rizky Banjari. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarga beliau dengan kebaikan yang banyak. Ini adalah doa yang kita kalau baru tahu doa baru itu jadi seperti, oh ternyata ada ya doa seindah ini. Oh ternyata bisa ya kita berdoa dengan kalimat yang benar-benar membawa rasa ke dalam hati kita. Dan doa ini saya dapatkan dari beliau, dan semoga beliau juga mendapatkan kebaikan dari apa yang kita amalkan. Kita tadi membuka dengan surat apa? Fusilat ayat 30. Siapa yang mau baca artinya? Ada 3 ayat, berarti 3 orang. 1 ayat 1 orang. Bu Eli, ini Bu Eli bukan? Oh Bu Yud. Oh iya, silakan Bu. 1 ayat, nanti gantian yang lain. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat 31. Mbak Heni boleh? Kamilah berlindung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu inginkan. Oke, yang terakhir Mbak Ani. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Dapat apa dari ayat ini? 3 ayat ini. Meneguhkan pendirian. Pendirian tentang apa ini? Tentang berangkat ke sini walaupun hujan. Masya Allah. Saya tuh tadi ya waktu hujan mulai turun itu saya ngeliat ke langit, kayaknya kita lagi diuji nih.
Soalnya tema hari ini kok kayaknya tema tauhid banget gitu. Terus sama Allah kok, kan minggu kemarin hari Sabtu tuh hujannya dari subuh ya. Terus agak siang kan reda ya. Jadi husnuzon saya, oh mungkin lebih aman siang, makanya nggak pagi jadwalnya. Oh qadarullah hujannya kok malah dari siang gitu. Jadi saya tadi sekitaran jam setengah 12 itu sebenarnya udah siap tinggal beberapa persiapan sedikit gitu. Terus waktu hujan, jadi cuma duduk di teras sambil ngeliatin hujan turun. Jadi pada akhirnya saya belajar bahwa tadabbur itu nggak hanya harus melihat mushaf, bahkan bertafakur gitu, melihat alam gitu dengan ya Allah, kalau seandainya sama Allah itu diturunkan hujan ketika kita berharap tidak hujan, mungkin doa orang-orang yang meminta hujan lebih banyak, mungkin yang lebih membutuhkan hujan lebih banyak, dan mungkin memang yang kita butuhkan tanpa kita sadari itu juga hujan. Kan berapa hari ini panas banget ya, terus kok kayaknya bukan cuma terik tapi juga gerah gitu, dan alhamdulillah kita dikasih hujan, dan alhamdulillah sekarang jadi sejuk nih padahal siang gitu. Jadi ya alhamdulillahirabbil alamin. Saya bahkan nggak mau bilang alhamdulillah ala kulli hal, karena menurut saya ya ini semuanya menikmat, jadi bukan sesuatu yang kita terpaksa menerimanya gitu. Nah, ini yang tadi disebut Bu Titin tadi, yang summastaqomu, dan mereka istiqomah dan mereka tetap teguh dalam pendiriannya. Terus apalagi? Siapa yang dapat insight dari ayat ini? Allah Maha Pengampun. Jangan merasa takut. Apalagi? Jangan bersedih. Apalagi? Allah Maha Penyayang. Terus apalagi? Dijanjikan surga. Ini ya yang saya takjub dari ayat ini, tadi belum ada yang menyebutkan. Coba deh lihat di situ. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Jadi kan kita judul flyer kita apa? Ketika merasa sendiri kan. Kita ini kadang ada fase di mana kok kita ini kesepian ya, kok kita ini sendirian ya, nggak ada, misalnya ada orang di sekitar tapi tidak ada yang bisa kita ajak bicara dengan baik, tidak ada yang bisa memahami kegelisahan kita, nggak ada yang bisa mendengarkan cerita kita dengan tuntas gitu, sampai semua yang pengen dikeluarin itu dikeluarin gitu. Ada saatnya kita merasa begitu, tapi kita lupa bahwa kalau kita mengatakan di sini kalimatnya apa? Rabbunallah, bahwa Rabb kita adalah Allah, maka Allah menjanjikan di sekitar kita ini ada malaikat, dan kita nggak pernah kesepian sebenarnya. Kenapa kita nggak bisa merasakan adanya malaikat itu? Kenapa kita nggak bisa merasakan makhluk-makhluk yang Allah kirim untuk menemani kita itu? Karena ada terputusnya koneksi. Jadi yang bermasalah itu bukan kita yang sendirian, tapi koneksi kita yang sedang perlu diperbaiki. Malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan. Bisa nggak kita merasakan bahwa malaikat di sekitar kita itu berbisik seperti itu? Jangan takut, jangan sedih, udah ada surga yang menanti gitu. Bisa nggak? Kita secara zohir, kita kan punya dua dimensi ya, ada dimensi fisik nih, mata kita secara fisik, terus lisan kita secara fisik, tubuh kita secara fisik. Tapi di dalam sini yang komponen latifah itu, yang Allah tiupkan dari sebagian penciptaannya itu ada ruh. Dan ruh itu yang sebetulnya merasakan di sekitar kita ada malaikat. Nah, kenapa kok hanya ruh aja yang merasakan di sekitar kita ada malaikat yang membisikkan kata-kata yang baik tadi? Karena ada jembatan antara dimensi ruh dan fisik kita yang hilang. Jadi teman-teman kalau pengen kondisi fisik kita nih yang sering merasa sedih dan bahkan mungkin berurai air mata, kok aku nangis terus, maksudnya berkepanjangan gitu kesedihan ini kok nggak habis-habis, barangkali jembatan antara dimensi fisik dan ruhnya yang perlu diperbaiki. Dan jembatan itu lewat apa? Masih ingat nggak yang kelas Rabu? Jembatan dari fisik ke ruh lewat apa? Jiwa itu ruh itu maksudnya.
Bukan. Apa? Dia dimiliki oleh dimensi fisik, tapi dia jembatan untuk menuju dunia ruh, bukan? Hati, ya kan? Karena hati itu adalah raja. Jadi hati kita itu punya dua komponen juga. Ada hati secara fisik yang berdetak jantung ini gitu, yang memompa darah ke seluruh tubuh, yang menyemangati kita untuk tetap bergerak beraktivitas itu. Tapi di dalamnya juga ada hati yang memerintahkan seluruh komponen tubuh untuk melakukan sesuatu, apakah ketaatan ataukah kemaksiatan. Nah, kalau misalnya dalam kondisi kita sedih berkepanjangan, atau misalnya kita ngerasa kok kita hidup di dunia ini nggak ada artinya, kok kayaknya aku tuh nggak berguna banget, jadi ngapain lagi hidup ini gitu dan sebagainya, barangkali memang ada koneksi di dalam hati itu yang perlu diperbaiki. Apa lanjutannya? Di sini ada kalimat peneguh, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu, sebagai penghormatan bagimu. Kebayang gak sih Allah itu memberikan penghormatan kepada kita gitu? Kan kita kan ngerasa gak berguna tadi katanya, ngerasa sedih berkepanjangan tadi, ngerasa kesepian, ngerasa begini dan begitu, tapi ternyata disediakan kepada kita sesuatu dari Allah di surga yang kita sampai bisa mendapatkan yang kita inginkan dan yang kita minta, dan itu sebagai bentuk penghormatan terhadap kita gitu. Kita yang banyak salah dan banyak kekurangannya ini sama Allah disimpankan sebagai bentuk penghormatan. Jadi ini sebuah kemuliaan bukan sih? Sebuah kemuliaan kan ya. Dan endingnya adalah Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gak apa-apa kok gitu kalau kita ngerasa misalnya pernah melakukan kesalahan, berlumur dosa, ada sesuatu yang pernah dilakukan dan kita menyesal, kok penyesalan tuh gak hilang-hilang gitu. Tenang, kita punya Allah yang Maha Pengampun. Dan kalaupun misalnya kita pernah merasa gak pantas berada di sebuah misalnya kok cuma aku sendiri yang bacaan Al-Qur'annya belepotan, misal kok cuma aku sendiri yang gak bisa bangun qiyamul lail misal, atau cuma aku sendiri yang kayaknya untuk puasa sunnah tuh berat banget misalnya, cuma aku sendiri yang jarang datang ke pengajian misalnya. Itu kan perasaan yang bikin kita ngerasa jauh dari orang-orang solih ya. Tapi tenang, di sini ada Allah itu Maha Penyayang, dan penyayangnya Allah tuh apa? Kasihan sama kita. Jadi kalau ada seorang hamba nih, dia ini berusaha untuk solih, tapi ya solihnya segitu-gitu aja. Tapi dia berusaha untuk taat, tapi dia berusaha untuk cinta kepada syariat ini, cinta kepada Rabbul Alamin, kepada Rasul yang diutus ke dunia untuk menjadi qudwah kita semua. Tapi dia tetap di batas taat yang dia mampunya segitu aja itu bahkan Allah bisa menyayangi dia kalau Allah menghendaki. Dan bentuk sayangnya Allah kadang jadi dalam sebuah kesempatan saya membaca sebuah penyampaian dari seorang ikhwan. Jadi beliau itu menjelaskan suatu saat Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mendengar Nabi SAW itu berdoa, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kenapa? Jadi Aisyah sampai bertanya, ya Rasulullah, apa maksud dari hisab yang ringan? Kata Rasulullah, hisab yang ringan itu Allah tidak melihat amal perbuatanmu. Jadi kalau dihisab itu artinya Allah buka tuh catatan amal kita selama di dunia dan diperhitungkan tuh yang kebaikannya ini, yang keburukannya ini, dan dibalas semuanya sekecil-kecilnya. Tapi kalau Allah tidak melihat, artinya udah gak apa-apa. Yang itu udah gak apa-apa. Kamu aku ampuni, kamu aku rahmati, dan masuklah ke surga sebagaimana yang kamu inginkan. Kebayang gak sih kalau kita bakal dapat akhir yang seperti itu? Ingin gak sih kita punya akhir yang seperti itu? Makanya sama Rasulullah diajarkan, ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Oh, Masya Allah ya. Ada beberapa kisah yang saya dapatkan juga dari beberapa kajian, diantaranya dari Ustadz Nauman Ali Khan. Jadi beberapa hari ini saya banyak menyimak kajian beliau, dan
teman-teman kalau perhatikan ya, ustadz-ustadz yang di luar negeri itu, yang khutbahnya pakai bahasa Inggris itu, entah kenapa kalau saya perhatikan mereka itu menjelaskan dengan sangat intelektual. Kan kalau kita ustadz-ustadznya itu kan lembut ya, lembut, pelan, dengan bahasa yang mudah gitu. Tapi ternyata para mubalik yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, mereka menjelaskan itu dengan logika yang bisa kita terima. Jadi dijelaskan dengan bahasa yang mudah, tapi juga sekaligus logis. Jadi bahkan bisa diterima oleh para pembelajar, para scholar, para intelektual gitu. Jadi bukan hanya orang-orang biasa kayak kita, orang-orang yang misalnya dia CEO lah, eksekutif lah, atau dosen lah, atau profesor lah. Mereka bahkan bisa masuk akal gitu dengan apa yang disampaikan oleh mubalik ini. Nah suatu saat Ustadz Nauman Ali-Khan berkata, suatu saat Nabi Musa sakit. Jadi Nabi Musa sakit, kemudian berdoa, ya Allah aku sakit dan berikanlah kepadaku kesembuhan. Kemudian Allah firmankan kepada Nabi Musa, datanglah ke pohon itu dan makanlah daun-daunnya. Oleh Nabi Musa pun dimakan daun-daunnya dan Nabi Musa pun membaik. Di kesempatan berikutnya, gak lama setelah itu, beberapa waktu setelah itu, ternyata Nabi Musa sakit lagi. Kali ini Nabi Musa langsung mendatangi pohon dan makan daunnya. Karena pernah sakit, datang ke pohon, makan daunnya, sembuh. Sembuh gak kira-kira? Iya, ternyata qadarullah sama Allah tidak diberi kesembuhan. Akhirnya Nabi Musa itu protes, ya Allah dulu aku sakit, Engkau ilhamkan aku untuk makan daun ini, sembuh. Sekarang kenapa enggak? Apa jawab Allah? Karena kamu tidak meminta kesembuhan kepadaku. Jadi ternyata, nah nih, saya jadi ingat kemarin itu, ini gara-gara habis dengar kisah ini ya. Jadi beberapa hari yang lalu kan saya batuk, dibeliin suami obat batuk. Saya minum-minum aja gitu. Habis dengar kisah ini terus saya, ya Allah maaf kemarin aku minum obat tapi nggak berdoa dulu gitu. Ya Allah Engkau yang maha menyembuhkan, obat ini cuma wasilah gitu. Suamiku ngasih obat ini sebagai bentuk perhatiannya gitu, tolong lewat obat ini berikanlah kesembuhan kepadaku. Alhamdulillah hari ini udah membaik. Jadi tadinya setiap ngomong tuh batuk, saya ngomong batuk gitu kan. Jadi itu ternyata lafaz Rabbunallah, ketika kita mempercayai bahwa Rabb kita adalah Allah, ya berarti membawa dalam setiap aspek kehidupan kita, sekecil apapun. Bahkan para sahabat berkata, kami pun kalau kehabisan garam, kami minta kepada Allah gitu. Ketika kami kehabisan garam, ya Allah garamku habis, minta tolong kami dikasih garam. Meskipun setelah itu mereka berikhtiar ya mencari penghasilan untuk beli garam dan sebagainya, tapi awalnya mereka berkomunikasi dulu dengan Allah gitu. Jadi ini bentuk yang disebut sebagai tsumastaqomu. Kita istiqomah bahwa Rabb kita adalah Allah gitu. Bahwa yang membuat kita sedih, yang menciptakan air mata itu juga Allah. Yang membuat kenapa orang-orang menjauh dari kita dan membiarkan kita sendirian itu juga Allah. Yang mendatangkan ketenangan, yang mendatangkan kebahagiaan itu juga Allah. Jadi termasuk kita bisa atau tidak bisa hadir hari ini itu juga karena kehendak Allah gitu. Karena nikmat dari Allah. Sampai dikisahkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Di sini beliau bercerita tentang seorang budak. Ini bukan budak ya. Pelayan. Jadi dia bukan budak, tapi dia kerja dengan seorang master itu apa ya? Saya di sini bahasa Inggris nih. Tuan gitu ya. Ada seorang pelayan yang bekerja dengan seorang tuan yang ketika malam hari datang, ketika dia qiyamul lail, di sepanjang sujudnya dia berdoa sesuatu yang karena malam itu kan nggak ada suara, akhirnya doanya itu terdengar oleh tuannya. Jadi padahal semua itu dalam keadaan tidur tuh, tapi qadarullah tuannya itu dengar. Tapi tuannya ini heran, kok si pelayan ini kok doanya begitu ya? Jadi dia bilangnya begini, ya Allah, aku memohon kepadamu atas cintamu kepadaku, muliakan aku, anugerahkanlah aku kesehatan, dan anugerahkanlah aku keberkahan atas cintamu kepadaku. Coba. Jadi tuan ini nih kaget gitu. Kok kamu pede banget? Tahu dari mana Allah cinta sama kamu? Kok kamu minta kemuliaan, minta keberkahan, minta kesehatan dengan atas cintamu kepadaku?
Jadi ada seorang pelayan yang kata tuannya, kamu arogan katanya, kamu tuh kepedean. Akhirnya dia datengin pelayan itu untuk bilang itu, dari mana kamu tahu kalau Allah menyayangi kamu? Dari mana kamu tahu kalau Allah itu cinta kepada kamu? Kok kamu bisa punya lafaz doa seperti ini gitu? Kenapa enggak karena aku mencintaimu gitu? Ya Allah, karena aku mencintaimu gitu. Berikanlah kepadaku ini dan ini gitu. Nah, justru si perempuan ini atau servan ini, pelayan ini berkata, kalau Allah tidak mencintai aku, bagaimana aku bisa bangun untuk beribadah kepadanya? Kalau Allah tidak mencintai aku, bagaimana aku bisa bersujud kepadanya? Kalau Allah tidak mencintai aku, bagaimana aku bisa melafazkan doa yang seindah itu? Gitu. Jadi justru karena aku bisa bangun malam, aku bisa sholat, aku bisa bersujud, aku bisa berdoa, itu adalah bentuk Allah menyayangiku, maka datanglah doa itu. Jadi doa itu tuh sebetulnya bahkan hakikatnya adalah apa yang Allah ilhamkan sebagai sesuatu kebaikan ke dalam lisannya seorang hamba, yang bahkan nanti ada dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita mendoakan sesuatu artinya sebagiannya sudah terkabulkan. Kalau kita berdoa sebuah kebaikan dan ini benar-benar doa yang tulus itu datangnya dari dalam diri kita, itu artinya memang Allah ilhamkan kita untuk berdoa begitu. Kalau Allah sudah ilhamkan kita untuk berdoa begitu, berarti sebagian doa itu sudah terkabul di sisi Allah gitu. Ini kabar gembira bukan sih? Sudah terhibur? Cukup apa mau lagi? Ntar saya cari dulu ya. Saya bawa materi banyak tapi mau dibaca semua takut kebanyakan. Yang bawa mushaf boleh buka di surat Al-A'raf ayat 23. Sudah ketemu Al-A'raf? Siapa yang duluan ketemu? Mbak Ani halaman berapa? 153. Ayat 23. Sudah ketemu? Sudah? Qala apa di situ? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang Allah ciptakan pertama kali? Manusia, dari golongan manusia. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam oleh Allah diajarkan nama-nama. Masih ingat ya? Ketika kami mengajarkan kepada Adam nama-nama. Artinya sebetulnya ketika Allah menciptakan manusia, dan sebenarnya kan penciptaan manusia ini ada tujuan spesifik ya, untuk menjadi khalifah fil ardh. Tapi sebelum mengemban amanah itu sama Allah dikasih modal dulu nih. Modalnya berupa ilmu. Dan karena ilmu itulah maka kedudukan Adam, meskipun dia adalah manusia, meskipun dia tidak diciptakan dari cahaya seperti malaikat, tidak diciptakan dari api seperti iblis, tapi semua disuruh sujud kepada Adam. Kenapa? Karena ilmu yang dimiliki oleh Adam yang tidak dimiliki oleh malaikat dan bahkan iblis. Jadi perintah Allah untuk bersujud kepada Adam itu bentuk pemuliaan. Jadi bukan untuk menyembah Adam tapi untuk menghormati Adam. Artinya sebenarnya sama Allah Nabi Adam tuh sudah diberikan ilmu. Termasuk sudah diberitahu nih, kalian berdua hati-hati, ini adalah musuh kalian. Jadi sama Allah dikasih tahu dulu, iblis itu musuh kalian, jangan berteman dengannya. Dan hati-hati, kamu gak boleh mendekati pohon itu. Cuma satu kan? Cuma satu yang gak boleh. Kalian boleh main ke surga sampai manapun, menikmati apapun, mau lakukan apapun, yang penting tidak mendekati pohon itu. Jadi di surat apa tadi ya? Surat Fussilat kalau gak salah, Syajaratil Khuldi. Jadi disebutkan namanya adalah Syajaratil Khuldi, pohon kekekalan. Khuldi itu artinya kekal.
Jadi jangan sampai mendekati pohon itu. Semuanya boleh kecuali satu hal. Jadi sebenarnya larangan ini berat apa enggak? Coba, kalau dari 100 hal semuanya boleh kita lakukan, yang enggak boleh satu, kira-kira larangan ini berat apa enggak? Seharusnya enggak. Tapi yang terjadi apa? Nabi Adam lupa. Nah, di sini nanti di surat yang lain disebutkan Nabi Adam itu lupa. Padahal cuma satu yang tidak boleh, tapi Nabi Adam lupa dan pada akhirnya tergelincir, mereka mendekati pohon itu bahkan makan buahnya. Dan di sini yang diajarkan kepada kita adalah kita kan manusia juga ya. Kita juga pelupa nggak sih? Kita tahu kok, misalnya kita tahu surga dan neraka gitu. Kita tahu ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi kadang-kadang ya luput aja gitu, nggak tahu gimana gitu. Tapi yang diajarkan oleh ayah kita adalah qala rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Lupa itu bagian dari penciptaannya manusia. Jadi ketika lupa, ketika luput, ketika salah, ketika ada yang kurang, ada yang tidak sempurna, ada yang tergelincir gitu dan sebagainya, maka datangilah Allah lagi dengan kondisi, ya Allah tolong, kami sudah menzolimi diri kami sendiri. Jadi akui dulu, ya Allah kami sudah menzolimi diri kami sendiri dengan kealpaan, kelupaan dan apa yang tadi kami lakukan. Dan kalau Engkau tidak memberikan rahmat kepada kami rugi. Masalahnya kalau Allah tidak memberikan rahmat, yang memberikan rahmat siapa lagi? Kita berharap sama siapa lagi kalau bukan sama Allah gitu kan? Jadi yang diajarkan oleh ayah kita adalah jujur sama Allah kondisi kita kalau memang kita lagi sulit. Jujur kalau memang kita lagi nggak ngerti, ya Allah ini harus gimana gitu. Jujur sama Allah, ya Allah kok aku kesepian, kok aku merasa nggak berguna, kok aku merasa nggak seperti orang lain yang begini dan begitu. Jujur aja ngomong sama Allah, nanti sama Allah akan ditunjukkan sebagaimana petunjuk yang Allah berikan kepada orang-orang mulia sebelum kita. Dan tahu atau tidak, nah sekarang teman-teman boleh buka surat Nuh. Nah ini ada yang udah hafal suratnya? Ada? Siapa? Oh ya, nanti dapat hadiah ya. Alton mau baca? Mau baca ke depan boleh sini. Surat Nuh ayat 10-11. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Boleh? Mau Bu Titin mau pakai mic nggak? Baca 2 ayat nggak apa-apa, soalnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Artinya maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. ini sebenarnya sambungannya masih banyak ya, tapi yang ingin kita bahas di sini adalah yang ayat 11. Coba teman-teman lihat di situ kalimatnya adalah yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Di situ tidak disebutkan ma'a. Jadi biasanya kan kalau hujan itu berupa apa? Air. Tapi kenapa sama Allah tidak disebutkan ma'a? Kenapa tidak disebutkan akan menurunkan air? Dan kenapa kok di sini terjemahannya adalah menurunkan hujan yang lebat? Padahal tidak ada kata air. Jadi kalau teman-teman mau buka di kamus bahasa Arab, kata midrara itu tuh artinya adalah susu atau susu unta. Nah nyambung lagi kan? Kenapa nih? Nah, tapi arti yang kedua adalah sesuatu yang mengalir dengan deras, melimpah ruah. Jadi kalau tidak disebutkan itu air dan datangnya dari langit,
sesuatu itu mengalir dengan deras, melimpah ruah, bisa aja yang datang itu apa aja. Bisa aja yang datang itu adalah rahmat untuk kita, ampunan untuk kita, solusi dari masalah kita, ketenangan atas kegelisahan kita, kelapangan atas kesempitan kita, kemudahan atas kesulitan dan keriuhan hidup kita gitu. Bahkan mungkin sesuatu yang tidak mungkin di dalam kepala kita bisa jadi mungkin karena hujan yang deras dari langit itu. Yang hujan itu bukan berbentuk air saja, tapi bentuknya sesuatu yang bahkan tidak ada di dalam imajinasi kita. Jadi di sini sekali lagi ketika Nabi Adam mengajarkan kepada kita Rabbana zolamna anfusana, mengakui kepada Allah bahwa kita ini sudah zolim kepada diri sendiri, ternyata kita memang perlu memperbanyak istighfar, diantaranya untuk mengembalikan koneksi. Yang tadi masalah kita koneksi ya, koneksi supaya kita ingat kita nggak sendiri, di sekitar kita ada malaikat yang memberikan kata-kata yang baik dan menyemangati, yang mengingatkan kalau akhir kita nanti adalah di surga dan kita akan memperoleh semua yang akan kita inginkan gitu. Maka perbaiki koneksi itu dengan perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, aku tidak pernah melewatkan hari kecuali istighfar setidaknya 70 kali. Jadi setidaknya istighfarnya Rasul adalah 70 kali. Dan ini sebetulnya saya tidak suka dengan sesuatu yang dihitung, karena sesuatu yang lalai, sesuatu yang dilantunkan dari lisan yang lalai itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi teman-teman duduk aja kapanpun, apakah pagi hari, siang hari, sore hari, apakah ketika sendiri, atau ketika menunggu, atau ketika mau tidur dan sebagainya, bilang aja, ya Allah faghfirli, Rabbil firli, Allahumma gfirli. Terserah lafaznya gimana. Pun misalnya pakai bahasa kita sendiri, ya Allah maaf, aku sudah begini. Ya Allah ampun, aku sudah begini dan begini. Ya Allah tolong aku begini dan begitu. Karena ketika hati kita hadir, koneksi itu juga diperbaiki gitu. Beda dengan kita astagfirullah berapa tadi? Astagfirullah. Jadi akhirnya sibuknya itu ngitung, bukan sibuk dengan istighfar itu sendiri gitu. Jadi istighfarlah dengan hati yang hadir. Di Al-Qur'an ada banyak nih doa-doa yang bisa kita lantunkan sebagai bekal atau sebagai penghibur hati ketika dalam kondisi yang kita tidak bisa kendalikan, apapun kondisinya. Bahkan kalau ini kan judul kita apa? Merasa sendiri ya. Ada kan kondisi kita tuh ngerasa terlalu sibuk, bahkan terlalu banyak orang di sekitar, terus kita pengen sendiri gitu. Pernah nggak kayak gitu? Ada saatnya kita itu ngerasa kesepian, tapi ada saatnya kita juga pengen sendirian, gitu kan ya? Serba terbalik memang, kadang yang kita inginkan apa, kenyataannya apa gitu. Nah, apapun kondisinya, itu ada doanya di dalam Al-Quran yang bisa kita amalkan. Contoh, masih ingat nggak waktu para pemuda, ada sekelompok pemuda yang dia ngerasa zaman ini udah carut marut gitu. Pemimpin udah entah, pemerintahan udah nggak tahu gimana gitu, masyarakatnya udah amburadul gitu. Dan mereka memilih untuk teguh pada keyakinannya, akhirnya mereka beruzlah ke dalam gua. Siapa pemuda ini? Ashabul Kahfi. Ada yang tahu nggak namanya? Nggak hafal kan? Karena nggak penting namanya. Yang penting adalah kalau kita pengen menyendiri atau menepi dari hiruk pikuk dunia, dari hiruk pikuk kecarut marutan dunia, maka menepilah dengan alasan kita ingin menemukan Allah lagi dalam kesendirian itu gitu. Dan di sini doa yang diajarkan oleh Ashabul Kahfi adalah Rabbana, ikuti. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Jadi kalau teman-teman telusuri di dalam Al-Quran itu kan ada banyak sekali lafaz doa ya. Tapi pernah nggak lafaz doa itu, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kekayaan,
Anugerahkanlah kepadaku kedudukan. Anugerahkanlah kepadaku penghormatan. Anugerahkanlah kepadaku sesuatu yang sifatnya adalah materi. Pernah nggak? Enggak, karena Allah bisa melakukan lebih dari itu. Kenapa kita cuma minta sesuatu yang kecil? Maka yang diminta oleh pemuda Al-Kahfi ini adalah minta supaya senantiasa dicurah-curahkan rahmat dan diberikan petunjuk yang lurus. Kenapa mereka minta begini? Karena carut-marut dunia ini sudah tidak terkendali. Sama nggak sama kondisi kita nih? Setiap kali buka berita ternyata keracunan MBG nambah lagi gitu ya. Terus setiap kali buka berita ada pembunuhan di sana. Terus Freedom Flotilla katanya lagi diserang sama drone tidak diketahui. Terus yang terbaru ada speak up-nya PM Israel ya. Teman-teman tahu nggak sih di PBB? Jadi Netanyahu itu mau pidato, parlemennya walk out. Jadi yang tersisa nggak nyampe 90%. Kan kita seneng ya, tapi kan itu tidak mengubah apapun. Mengubah nggak? Gaza masih dibombardir tuh, belum ada keterangan yang jelas atas kemerdekaan Palestina. Malah presiden kita bilang two state solution gitu kan. Jadi nggak tahu gitu, dunia ini nggak tahu lah kita gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk menepi dari carut marut ini dan untuk mencari Allah dan meminta, ya Allah tetapkanlah aku dalam petunjuk yang lurus, maka ini adalah apa yang dicontohkan oleh para Ashabul Kahfi. Kalau apa yang mereka lakukan sampai diabadikan Allah dalam Al-Quran berarti penting nggak? Penting, maka mintalah petunjuk yang lurus. Ya Allah, dalam keadaan sesulit apapun jangan cabut tauhid kami. Dalam kondisi secarut marut apapun teguhkan kami dalam iman ini. Gitu. Meskipun kita mungkin kadang ngerasa futur juga ya. Ada nggak teman-teman merasa nggak sih pernah suatu hari kita kok semangat banget untuk melakukan amal solih? Pernah? Semangat banget tuh sampai kita rasanya sudah bisa ngelihat surga di depan mata gitu. Kayaknya aku solihah banget hari ini gitu. Pernah? Pernah nggak? Tapi ternyata ada masa juga ketika ya Allah kok berat, mau gini susah, mau gitu nggak bisa, mau begini itu banyak alasan dan sebagainya. Merasa pernah? Tahu nggak kalau iman itu diibaratkan apa? Iman itu diibaratkan seperti rembulan. Jadi ada saatnya dia bulat penuh, ada saatnya dia separuh, ada saatnya dia berbentuk sabit, bahkan tidak terlihat. Tapi bulan selalu ada. Tiap masa ada waktunya. Tiap waktu ada masanya. Apa ini? Jadi intinya jangan khawatir, futur itu cuma bagian dari fase hidup kita aja. Sulit itu cuma bagian dari cerita kita aja. Karena yang menulis skenario hidup kita ini adalah zat yang sama yang menulis skenario untuk Ashabul Kahfi. Dan zat yang sama juga yang menulis skenario untuk orang-orang yang dimuliakan pada masanya. Orang-orang mulia itu kan pernah sendirian juga ya. Nabi Yusuf coba, masih ingat nggak ceritanya? Masih kecil banget loh. Kalau dalam sebuah penjelasan Ustadz mengatakan bahwa Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur itu masih di usia anak bermain. Berapa tahun tuh? Sekitar 7 tahun. Jadi bayangkan 7 tahun di dalam sumur sendirian. Kan dalam kondisi kalau dia tidak punya iman dia udah entah tuh. Nah ini kok bisa di umur sebelia itu dia berdoa kepada Allah gitu. Jadi kan betapa istimewanya Nabi Yusuf. Jadi nggak penting kita ini sendirian rame-rame sibuk lapang nggak ada kerjaan, nggak penting. Tapi yang penting adalah apa yang kita lakukan ketika itu. Apa yang kita lakukan ketika kita bergantung kepada Allah, ketika kita memperbaiki koneksi kepada Allah, kita percaya bahwa skenario hidup kita ini ada yang mengatur dan itu adalah Allah. Udah semuanya jadi nggak penting. Karena dari cerita Nabi Yusuf yang panjang itu, yang mengalami ketika dia kecil punya masalah, ketika dia remaja dia punya masalah, udah dewasa punya masalah, udah jadi petinggi pun punya masalah gitu. Jadi artinya masalah itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita di dunia. Tapi lihat coba kalau teman-teman ingat cerita Nabi Yusuf bertemu lagi dengan ayahnya ketika semuanya itu sudah berlalu. Sudah puluhan tahun berpisah dengan ayahnya. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf kepada ayahnya? Wahai ayahku, Allah tuh baik banget sama aku. Teman-teman bisa cek sendiri di surat Yusuf. Jadi di situ dikatakan
ketika semua masalah yang sudah dihadapi oleh Nabi Yusuf itu berlalu, padahal masalah itu ketika dijalankan ya berat banget, ya susah banget, ya bikin hati ini tercabik-cabik gitu, bikin sakit, bikin gak jelas gitu perasaan kita atau pikiran kita. Tapi ketika itu sudah berlalu, Nabi Yusuf bahkan bisa bilang kepada ayahnya, ya Allah, wahai ayahku, Allah itu sudah baik banget sama aku gitu. Jadi percayalah, dari semua fase hidup kita ini yang kita nggak ngerti harus kita apain ini, nanti ketika sudah berlalu akan ada sebuah titik di mana kita bilang, ya Allah terima kasih ya sudah dikasih sedih, terima kasih sudah dikasih kecewa, terima kasih aku sudah pernah merasa sendirian, terima kasih sudah diberi ujian ini, ujian ini, ujian ini. Engkau maha baik. Akan ada titik di mana kita benar-benar bilang sama Allah, aku nggak menyesali apapun. Bahkan ketika disuruh mengulang lagi kehidupan, mungkin kita akan mengalami atau memilih kehidupan sebagaimana kehidupan kita hari ini. Karena semuanya ini, oh ternyata yang bikin aku bisa ada di titik ini adalah ujian-ujian itu. Yang bisa bikin aku merasa berserah diri, pasrah, dan merasa terkoneksi kuat dengan Allah itu justru ujian-ujian itu. Gitu. Udah ya? Udah cukup nih. Ada satu lagi sebagai penutup insya Allah ya, ada dijelaskan juga oleh Ustadz bahwa ada 4 tanda gimana ya caranya biar kita tahu. Kan tadi kita ujungnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, tapi gimana kita tahu kalau Allah itu sudah ridho kepada kita? Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Teman-teman pengen tahu nggak sih sebenarnya Allah itu sayang nggak sama kita gitu? Kan kita berusaha untuk tetap percaya dengan takdirnya Allah, tetap berusaha untuk memohon ampun kepada Allah, tetap berusaha untuk taat kepada Allah gitu. Tapi gimana caranya kita tahu kalau Allah itu sudah ridho kepada kita? Ada yang tahu nggak? Apa? Dimudahkan. Dimudahkan untuk bisa mendekat. Oke, terus apa lagi? Diberi ujian. Jadi tandanya Allah sayang sama kita tuh kita dikasih ujian. Terus apa lagi? Kita ridho dengan takdir Allah. Ya. Jadi radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi sebelum kita bertanya Allah tuh ridho nggak sama kita, tanya dulu kita ridho nggak sama yang Allah berikan kepada kita. Karena radhiyallahu anhum, sebenarnya ridhonya Allah kepada mereka itu datang lebih dulu daripada ridhonya mereka kepada Allah. Jadi kalau pengen tahu ridho Allah itu datang kepada kita atau tidak, kita udah ridho sama Allah apa belum? Karena kalau kita sudah ridho kepada Allah, berarti Allah tuh sudah ridho kepada kita lebih dulu gitu. Udah belum? Udah ridho belum? Masalahnya adalah kita tuh sering terlalu melekat pada sesuatu yang kita inginkan. Jadi misalnya anak. Ada yang pernah kehilangan anak nggak di sini? Kalau bahasanya Ustadz Fitrian Kadir, anak ini kan hambanya Allah. Ciptaannya Allah. Jadi ketika kita diberi anak, hakikatnya adalah sebuah kehormatan kita diberi kasih sayang kepada seorang hamba Allah yang nanti akan bersujud kepada Allah juga gitu. Jadi hakikatnya anak datang ke dalam hidup kita itu adalah sebuah kehormatan bagi kita untuk mengurusi hamba Allah ini gitu. Terus suatu saat misalnya anak ini sebetulnya sudah ada di fase yang seharusnya dia keluar menuju dunia yang lebih besar gitu, menuju urusan yang lebih besar. Tapi ternyata di dalam hati kita gitu ada keegoisan di mana jangan jauh-jauh nak gitu. Nanti ibu nggak ada temannya misalnya. Jangan kesini, jangan ke situ. Nanti yang ngurusin ibu siapa gitu. Pertanyaannya adalah anak ini hambanya Allah apa hambanya kita? Nah, ketika kita menyerahkan lagi, ya udah ini adalah hambanya Allah, ya udah nggak apa-apa, Bismillah, pergilah gitu. Misalnya anaknya perginya ke Mesir, misalnya perginya ke Yordania gitu, misalnya perginya ke Yaman gitu. Jadi
ketika kita melepas kemelekatan pada sesuatu yang hakikatnya memang bukan milik kita, maka pada saat itu juga bismillah. Semoga itu bagian dari kita berusaha untuk ridho atas apa yang menjadi ketetapan Allah. Itu yang pertama ya. Jadi tanda Allah ridho kepada kita adalah kita dulu yang ridho kepada Dia. Yang kedua adalah apa yang kita dibuat sibuk olehnya. Dalam satu hari ini, apa yang paling banyak kita lakukan, maka itu menunjukkan apa yang Allah ridhoi kepada kita. Seandainya dalam satu hari kita lebih banyak beribadah kepada Allah, maka semoga itu adalah pertanda bahwa kita adalah hambanya Allah, bahwa Allah sudah berada di titik yang ridho kepada kita. Tapi kalau seandainya yang kita sibukkan adalah udah berapa followernya, udah bisa FYP apa belum, omset udah berapa, yang sifatnya adalah materi, sifatnya bukan sesuatu yang bisa kita bawa pulang ke akhirat, maka berhati-hatilah, jangan-jangan kita sudah jauh dari Allah dan hakikat kehidupan kita. Altan, minta tolong matiin airnya, matiin yang di tempat yang tadi dipencet. Ini tumpah, airnya udah penuh. Udah 2 ya, 2 lagi. Yang ketiga adalah lihat bagaimana ridho orang tua kepada kita. Kalau kita sudah menikah berarti ridho suami. Suami sudah ridho apa belum sama kita? Kalau belum berarti cari lagi. Kalau belum berarti cari lagi. Kalau belum cari lagi sampai benar-benar ridho. Gak usah ditanya kamu ridho gak sama aku, karena jawabannya pasti iya. Kenapa? Karena suami gak mau bikin kita cemberut kan? Gak usah ditanya, lihat aja dari raut wajahnya. Raut wajahnya kalau di rumah itu tertekan apa bahagia? Kalau tertekan ya udah wassalam. Terus yang keempat adalah bagaimana orang-orang di sekitar kita. Apakah lebih banyak yang mencintai kita atau lebih banyak yang membenci kita? Itu juga jadi indikator apakah Allah ridho kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi saya cukupkan ya. Semoga ada yang bisa diambil hikmahnya. Jika ada pertanyaan boleh silahkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, kita ini anak kita itu hamba Allah gitu. Nah ini berkaitan dengan hal ini saja saya mengalami begitu. Jadi saya itu punya anak lelaki yang baru selesai wisuda gitu Ustazah. Nah begitu banyak sudah lamaran dimasukkan, kemudian ada interview dan panggilan-panggilan, bahkan sudah sampai mendekati finish itu Ustazah. Dan saya tahu itu tuh di luar Lampung gitu Ustazah. Nah itu saya jalan di sini aja dulu gitu. Nah itu Ustazah, ini baru saya mengalami Ustazah. Jadi di sini saya mohon ini Ustazah kayak saran gimana supaya saya tadi yang itu Ustazah jangan apa itu melepas bahwa anak itu hamba Allah gitu Ustazah. Saya takut juga ya jawabnya ya, karena anak saya masih kecil nih. Anak saya masih di sebelah saya nih. Saya nggak tahu kalau dia tiba-tiba pamit ke Mesir gitu, gimana perasaan saya. Ibu putranya ada berapa? 10. Ada 2, anak saya 1. Jadi saya takut juga jawabnya ya. Ini semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan ini, karena kita khawatir kok cuma tahu konsepnya aja, tapi ketika diamalkan kok ya Allah aku belum sanggup gitu. Tapi kalau saya ada di posisi ibu, saya bakal ngaku, bilang sama Allah, ya Allah aku masih berat gitu. Jadi nggak apa-apa, kita masih ada di level ini ya Allah gitu. Aku masih ada di level yang aku masih belum bisa jauh dari anak gitu. Ya Allah maaf gitu, aku masih ada di titik ini gitu. Jadi tolong aku dikasih mampu, tolong kami dikasih yang terbaik. Entah bentuk yang terbaik itu apa. Jadi kita tuh sampai memberikan ruang yang terserah Allah gimana, tapi aku ini masih belum sanggup untuk melepas jauh-jauh gitu. Jujur aja sama Allah gitu.
mau nanti sama Allah ditunjukkannya apakah dikasih kerjaan yang deket tapi gajinya ya biasa aja, atau nanti misalnya ibu justru ikut pindah sama anaknya. Wallahu a'lam kan caranya Allah untuk menjawab itu gimana. Karena dulu ketika saya berdoa, ya Allah aku belum bisa memaafkan seseorang, tolong aku dikasih tenang. Ternyata jawaban Allah adalah rasa marah itu dicabut dan saya bisa memaafkan dia. Jadi ketika kita berdoa, kasih ruang di mana terserah Allah mau ngapain, tapi kasih kejujuran juga keadaan kitanya sebenarnya gimana gitu. Jadi biar nanti Allah aja yang menggerakkan nih skenario mau kemana, ya Allah tapi aku masih belum sanggup, itu tolong gitu. Ini kalau dari saya ya Bu. Kalau mungkin ibu-ibu ada yang lebih pengalaman, mohon ditambahkan. Ada satu closing statement ya, sebenarnya bukan closing statement sih, tapi ada sebuah nasihat juga yang baru saya dapatkan dan semoga ini juga jadi tafakur bersama. Jadi ada mungkin suatu waktu kita pernah bersihin karpet ya, bersihin karpet. Nih ibu-ibu kan sering bebersih ya. Kalau kita bersihin karpet yang kita lakukan apa? Kita jemur kan ya, kita gantung gitu, kita jemur. Dijemur itu panas nggak? Panas. Setelah panas diapain karpetnya? Dipukul kan? Dipukul tuh sakit nggak? Kita tuh marah sama karpet apa mau membersihkan debunya? Nah, jadi barangkali rasa sakit yang kita alami karena dipukul-pukul itu tujuannya adalah untuk membersihkan ego diri, untuk membersihkan penyakit hati, untuk membersihkan keraguan di dalam diri, untuk membersihkan nafsu, untuk membersihkan keinginan-keinginan yang tidak pada tempatnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya ujian-ujian yang Allah berikan itu, ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba diuji dengan kesempitan, entah melalui hartanya, entah melalui pasangannya, anaknya, atau yang lainnya, kecuali itu untuk menggugurkan dosa, sehingga hamba ini bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa sama sekali. Nah, kita tutup hari ini dengan berdoa bersama, teman-teman. Kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami dilupakan darinya. Ajarkan kami apa yang kami tidak ketahui darinya. Dan anugerahkan kepada kami kemampuan untuk membaca Al-Quran siang dan malam. Dan jadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi kami. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan, kami memohon kepadamu kelapangan, dan kami memohon kepadamu cahaya di dalam dada kami, pelipur kesedihan kami, penghilang kesusahan dan kesempitan kami. Jadikan Al-Quran bagi kami di dunia sebagai sahabat, di dalam kubur sebagai pendamping, di hari kiamat sebagai penolong, di sirat sebagai cahaya, di surga sebagai pengantar, dan dari neraka sebagai hijab dan penghalang. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan, jadikanlah kemudahan kami menjalani hidup di dunia, dan jadikan kematian sebagai kebebasan kami dari segala keburukan. Ya Allah, jadikanlah kami, pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami sebagai ahlul Quran,
yang mereka adalah keluargamu dan orang-orang yang engkau muliakan, dan jadikan Al-Quran sebagai penerang hati kami, pelipur pandangan kami, obat dari penyakit kami, penghapus dosa-dosa kami, dan penyelamat dari api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.